Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Dirwanto dari Fakultas Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada tugas mata kuliah APP. Masuk ke dalam teori. Bab 1 pendahuluan. Perencanaan yang tepat adalah kunci keberhasilan seorang manajer. Perencanaan yang baik harus bisa dihubungkan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Ini berarti bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Dengan tujuan utama menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisis laporan keuangan dikatakan mempunyai keuangan apabila dapat dipakai untuk memprediksi fenomena ekonomi. Kebijakan akuntansi merupakan suatu proses pemilihan metode laporan alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu dari semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan suatu perusahaan. Manajer keuangan sebagai pembuat keputusan mengenai kebijaksanaan akuntansi dapat memilih di antara berbagai alternatif prosedur yang ada. Masuk ke bab 2, terdapat tahap-tahap dalam studi kelayakan usaha. 1. Pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan selengkap mungkin, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya. Misalnya, memang lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan seperti Biro Pusat Statistik, BPS, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu BKPM, Badan Pengolah Pasar Modal, BAPEAN, Bank Indonesia, BI, Departemen Teknik atau lembaga-lembaga penelitian baik milik pemerintah maupun swasta. Pengumpulan data dapat berupa data primer maupun data sekunder dengan berbagai metode. Yang kedua, melakukan pengolahan data. Setelah data dan informasi berkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi tersebut. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan menggunakan metode-metode ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk usaha bisnis. Yang ketiga, ada analisis data. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dalam rangka menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kelayakan usaha ditentukan dari kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai kriteria yang layak digunakan. Yang keempat, mengambil keputusan. Apabila setelah diukur menggunakan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil dari pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan. Langkah tersebut apakah layak atau tidak, berdasarkan perhitungan analisis kelayakan dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, mengambil rekomendasi. Langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Langkah awal yang terdapat pada studi bisnis. Yang pertama, tahap perumusan. Menerjemahkan
kesempatan usaha dalam rencana perusahaan. Tahap penilaian, yaitu ada menganalisis dan menilai keseluruhan aspek perancangan usaha, mencakup pengumpulan data pasar dan pemasaran, lingkungan industri, teknis dan teknologis, manajemen dan organisasi, hukum dan keuangan, perizinan pendirian, sumber-sumber pembiayaan, pengelola. Tahap memilih. Selanjutnya ada tahap implementasi, prakonstruksi, masa konstruksi, praoperasi, masa operasi, tahap evaluasi, monitoring, ongoing project evolution, evaluasi kinerja, evolution post project. Masuk ke dalam bab 3, ada aspek teknik dan produksi, skala produksi, ketetapan proses produksi, mesin dan teknologi, tata letak, fasilitas, lokasi proyek. Masuk ke bab 4, ada aspek pasar dan pemasaran, permintaan dan penawaran, ada harga, strategi pemasaran, marketing mix, dan market share. Ada aspek manajemen dan sumber daya manusia yang disingkat SDM. Ada struktur organisasi, perekrutan tenaga kerja, jadwal pelaksanaan dan usaha atau bisnis. Ada aspek finansial, dan di dalamnya ada kebutuhan dana investasi, sumber-sumber pembelanjaan, taksiran penghasilan, rugi atau laba, break-even point produksi, proyeksi keuangan, neraca arus kas bersih, manfaat finansial, ada NPV, ROR, PI, payback periods, B atau C ration. Jadi kesimpulan dari teori di atas adalah analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Pengambilan suatu keputusan tentang produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan diawali dengan adanya analisis pasar. Tujuan mengadakan analisis pasar adalah ingin mengetahui siapa-siapa yang menggunakan barang dan jasa. Apakah barang-barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Perencanaan pemasaran perusahaan sangat penting sekali bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan dan sama pentingnya untuk para manajer pemasaran yang mengembangkan strategi pemasaran yang efisien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.